Salut, jumpa lagi di channel YouTube Opera Obrol Prancis dengan video-video pembelajaran yang mantap, komprehensif, dan terstruktur. Comment allez-vous? Bien? Yuk, mari kita lanjutkan pembelajaran tentang waktu atau le temps. Kali ini sesudah kita membahas hari-hari, kita bahas nama-nama bulan dalam bahasa Prancis. Yuk kita pelajari nama-nama bulannya. Yang pertama judulnya dulu, les mois de l'année. Les mois de l'année atau the months of the year, ya, of the year. Les mois de l'année disebutnya atau dilafalkannya seperti itu karena les sudah tahu dong, les alphabets, les accents. Kemudian mois ini adalah bulan, bukan bulan yang di langit itu, tapi nama-nama bulan Januari, Februari dan sebagainya. Kombinasi OI berbunyi OA. Ujung S tidak dibunyi, itu biasa. Sebetulnya ini adalah singulier-nya juga begitu. Sekaligus plurialnya. Karena apa? Karena plurial dari singulier yang sudah S itu tidak berubah gitu loh. Itu tetap seperti itu. Jadi nggak perlu ditambah apa-apa. Kemudian pakai preposition yang de L apostrof karena ini année itu kata yang dari huruf hidup. Année ini feminan, tapi ketentuannya L apostrof itu berlaku untuk maskulan maupun feminan yang dari huruf hidup. Dan kombinasi AN-nya tidak berlaku karena apa? Karena terpisah oleh penggalan. Lagi pula ini ada double N nih. Kalau double N itu jadi bukan on ya, tapi an, menjadi an. Seperti itu. Kalau I double N maka jadi in gitu. Ya, kemudian ada e aksen aigu jadi sate tempe, ada e di ujungnya lagi itu jadi lebih panjang aja, année. Ini tahun dalam bahasa Prancis yang gendernya adalah feminan gitu. Beda dengan tahun untuk umur, itu bentuknya yang on, an maskulan. Tapi kita tidak akan fokus pada pembahasan itu, kita membahas nama-nama bulan dalam satu tahun. Ini nggak perlu saya nyanyikan seperti di video sebelumnya yang tentang hari ya, karena teman-teman udah tahu nama bulan itu seperti apa di bahasa Indonesia. Cukup kita mengenali cara bacanya. Jadi teman-teman harus tahu bahasa Prancisnya seperti ini gitu. Pertama saya mau kasih lihat dulu, lihat ditulisnya ini pakai huruf kecil semua karena apa? Sebetulnya nama bulan begitu juga nama hari itu ketentuannya beda dengan di bahasa Indonesia. Harus ditulis dengan huruf kecil. Tidak bisa pakai huruf besar kecuali itu judul, kecuali itu mengawali sebuah kalimat atau sebuah penanggalan. Tapi kalau dia ada di dalam sebuah kalimat, nah itu harus huruf kecil. Itu beda dengan di bahasa Indonesia. Jadi nama hari dan nama bulan harus pakai huruf kecil. Januari itu adalah janvier ya, yang didapat dari kombinasi an berbunyi ong, kemudian ada v-nya ya, lalu kombinasi er di ujung ini berbunyi e sate tempe seperti aksen aigu ini gitu. Jadi janvier, jangan lupa alfabet J harus J, jangan janvier, apalagi janvier salah ya. Janvier. Februarinya adalah février, sama aksen aigu berbunyi e, v, kemudian ini r-nya begitu. Jadi disambungkan ke i-nya janvier dan février jadi iye gitu. Ya. Kemudian bulan Maret itu, nah ini unik nih, biasanya akhiran s itu tidak dibaca tapi ini dibaca. Jadi bacanya Mars, seperti halnya planet Mars gitu. Planet Mars. Atau kalau teman-teman ada yang tahu tuh produk coklat tuh kan ada yang terkenal tuh di luar negeri tuh, yaitu coklat Mars, itu juga sama dibunyi. S-nya bunyi, jadi ini Mars. Bulan April itu adalah Avril. Kalau yang suka dengerin musik, ingat aja penyanyi Avril Lavigne gitu. Ya, Avril. Seperti itu. V-nya jangan lupa, jangan Avril. Ya. Ini F, ini V. Ingat alfabet itu. Kemudian bulan Mei itu Mei. Ya. Mei, dari kombinasi AI berbunyi E. Bulan Juni itu adalah Juang. Jangan juang, ini bukan berjuang, tapi ini adalah juang, alfabetnya J. Tonton lagi video les alfabet kalau teman-teman belum lancar alfabetnya ya.
Kombinasi IN berbunyi ang, tang, tang. Tuh, komik Tintin. Juang. Kemudian bulan Juli itu adalah juillet. Juillet. Juillet didapat dari ini dulu. Akhiran ET, alfabe. Tuh. Kemudian ini yang baru untuk teman-teman mungkin ya. Kombinasi I double L ini berbunyinya I. I. Kecuali kondisi memaksa kombinasi yang kesannya keren ini tidak bisa berlaku, seperti angka 1000 itu terpaksa dibacanya mil karena ada bunyi yang serupa dari ejaan yang berbeda gitu. Jadi ada kalanya kalau ejaannya nggak bisa diberlakukan dengan cara seperti ini ya terpaksa lebih ya jadi bunyilah gitu. Ini bukan juillet, bukan juga juillet, tapi juillet karena inilah yang kombinasinya bermain gitu. Nah kemudian bulan Agustus ini unik. Belum pernah rasa-rasanya di bahasa Prancis itu saya ketemu ada huruf A di depan itu nggak bunyi. Tapi ini bukan out, tapi ut. Jadi A-nya nggak bunyi, malah T di ujung itu bunyi. Padahal biasanya T di ujung itu nggak bunyi. Dan kombinasi OU ini berbunyi U biasa di bahasa Indonesia. Tapi sedikit ada ejaan yang harus teman-teman perhatikan, ada aksen sirkonfleksnya. Itu dibacanya ut. Ut. Mau mengingatnya dan gampang ya, ingat aja kayak kaget, ut, apa loh, ut. Tuh. Kemudian bulan September itu adalah septembre. Septembre, ingat aja, kalau angka 7 sih set ya, P-nya nggak bunyi, tapi ingat angka 70 dalam bahasa Prancis Belgia dan dalam bahasa Prancis Swiss. Septembre, septembre, nah, makanya ini septembre. Kombinasi AM berbunyi ong ke bawah, seperti halnya kombinasi AN sama itu, ong ke bawah. Kemudian E-nya tidak ada aksonnya, septembre. Yang berikutnya bulan Oktober adalah Oktober. Oktober. Ini mah gampang sekali nih. Oktober. C ketemu huruf mati itu berbunyi yang ke, bukan yang s. E-nya tidak ada aksonnya. November itu adalah Novembre, Novembre. Sama kombinasi AM berbunyi ong ke bawah, E di ujung tidak ada aksonnya. V-nya jangan lupa, ya. Dan terakhir Décembre, Décembre sama. Aksen aigu E, C ketemu E berbunyi S. Kombinasi AM berbunyi ong ke bawah dan E di ujung tidak ada aksonnya, dibaca E saja, Décembre. Voilà. Nah, sekarang saatnya kita latihan prakteknya. Bagaimana caranya kalau kita mau bertanya, kita di bulan apa ya? Kita di bulan apa ya? Gitu. Atau sekarang bulan apa? Gitu. Jadi kalau kita mau bertanya seperti itu kepada teman kita atau kepada orang lain yang berbicara bahasa Prancis, itu kita bisa bertanya, kita di bulan apa? Kita pada bulan apa sekarang? Gitu. Itu yang paling simpelnya, yaitu on est à quel mois maintenant. Oke, on est à quel mois maintenant. Saya jelaskan dulu. On est, we are, harus hafal itu konjugasi être, on est. Kemudian ini ada a, itu at. Ingat preposition a. Saya sudah bahas itu di tipe-tipe kata, di type de mots. Preposition a. On est à quel. We are at which. Kel-nya di sini sebagai which, ya. Mua tadi adalah bulan. Kita ada di bulan apa, gitu. Kemudian maintenant, sekarang. Sekarang. Kita ada di bulan apa sekarang. Ini tulisannya maintenant, tapi dibacanya kalau pelan-pelan kita bacanya ini maintenant karena AIN ini berbunyi ang, seperti halnya kombinasi IN saja. Kemudian E-nya tidak ada aksonnya. Kombinasi AN berbunyi ong ke bawah dan T di ujung tidak bunyi. Gitu. Ini kalau pelan-pelan jadi maintenant, maintenant. Tapi kalau cepat, natif itu nyebutnya bukan lagi kedengeran maintenant, tapi maintenant, maintenant. Antara maintenant sama maintenant. Mat sama met, non, gitu. Maintenant. Bahkan kadang ada juga yang
karena logat ya, kan di bahasa Prancis itu ada berbagai logat juga. Orang-orang Francophone itu ada beragam logat. Ada juga yang nyebutnya menong. Jadi T-nya kadang nggak jelas terdengar. Nah, ini yang lazim orang sebutkan adalah maintenant. Dibandingkan pelan-pelan maintenant gitu. On est à quel mois maintenant? On est à quel mois maintenant? Nah, jawaban atas pertanyaan ini tadi adalah on est au mois. Kemudian kalau nggak de, maka d apostrof. Ini untuk memahaminya harus paham dulu yang namanya aturannya preposition o atau a ya, preposition a dan de. Saya sudah bahas itu di tipe-tipe kata. Jadi silahkan tonton videonya di daftar video-video tipe-tipe kata. On est au mois dan pakainya o, bukan ala, bukan juga al apostrof karena moi adalah non maskulan, kata benda maskulan yang berawalan dari huruf mati. Jadi harus pakainya yang O. Kemudian penentu kita pakai de atau yang d apostrofnya adalah nama bulannya itu berawalan huruf mati atau huruf hidup. Kalau dia dari huruf mati maka kita pakai yang de, dan kalau dia dari huruf hidup maka kita pakai yang d apostrof. Très bien, gitu ya. Jadi saya kasih dua contoh yang huruf mati, dua contoh yang huruf hidup nih. On est au mois de janvier. On est à quel mois maintenant? Oh, on est au mois de janvier. Kita di bulan Januari. On est au mois d'août. On est au mois d'août karena dari huruf hidup. On est au mois d'octobre. On est au mois de décembre. Tuh, seperti itu penggunaannya. Gimana? Bisa dipahami? Kalau suka dengan video ini, kasih like-nya dong. Yang belum subscribe, subscribe dulu channel YouTube Opera Obrol Prancis. Dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya terus mengikuti pelajaran mantap dari Opera Obrol Prancis. Habis ini materinya apa? Masih banyak video-video yang menarik yang mau saya bagikan ke teman-teman sekalian. Pelajaran-pelajaran mantap yang mau saya bagikan ke teman-teman supaya teman-teman juga bisa seperti saya, bisa seperti alumni OPH dan murid-murid lain yang belajar bahasa Prancis di Indonesia dengan mantap. Oke, kalau ada pertanyaan tulis di kolom komentar. Insya Allah kita ketemu di video berikutnya. Yuk, à bientôt!